Shalom Aleihim, selamat siang. Saya akan membagikan sebuah firman Tuhan dengan berjudul Reform Your Soul. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta kuasa-Mu, urapi lidah bibir hamba. Hamba sangat terbatas, tetapi kuasa firman tidak ada batasannya. Bukan dengan kemampuan dan kehebat hamba, bukan karena pengetahuan hamba, tetapi karena kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai firman ini dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, di dalam tubuh manusia, di dalam sebuah bingkai manusia, itu ada 3 komponen dalam kehidupan kita. Komponennya yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ini 3 unsur yang tidak terpisahkan dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana kita memberi makan ketiga-tiga tubuh, 3 unsur ini? Kalau tubuh, kita bisa makan dengan makanan yang enak, ayam goreng dan sejenis dan sebagainya. Yang kedua, jiwa. Jiwa itu bisa terpenuhi dengan 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih terbagi jadi poin yang pertama adalah sebuah sentuhan. Nah, sentuhan ini dalam bentuk dipeluk, dibelai, disayang. Nah, habis itu quality time. Quality time ini bentuknya kayak kita sharing-sharing, men-sharingkan sesuatu, entah dunia politik, entah dunia rohani, entah dunia apapun. Yang ketiga ada pemberian. Jadi berupa supaya pemberian surprise, kado, kalung, emas, dan sebagainya. Yang keempat itu ada kata-kata pujian. Kita memberikan pujian, bagus tuh karyamu, dan sebagainya. Yang kelima itu melayani. Nah, melayani dalam konteks begini. Jika istri cuci baju, kita membantu dengan cuci piring. Nah, teman-teman harus ngambil keputusan, cari tahu 5 bahasa kasih ini yang dominan kalian di mana. Dan 5 bahasa kasih salah satu untuk makanan jiwa itu bisa diberikan lewat pasangan. Pasangan itu akan menjadi partner untuk saling mengisi kebutuhan jiwa kita dominan di mana. Jadi suami istri harus mengerti kebutuhan kasih pasangannya masing-masing. Nah, yang ketiga itu unsur roh. Roh itu agama, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan sebagainya. Kita ada 3 ayat yang melandasi untuk reform your soul, perubahan dalam jiwa. Kita buka dulu di dalam Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2 bunyinya begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang kedua dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Habis itu kita lihat di Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Bunyinya begini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan kata ia ini Tuhan, menyegarkan jiwa kita. Ketenangan jiwa hanya didapatkan oleh Tuhan Yesus. Ayat terakhir adalah Matius 11 ayat 28. Ayat ini sudah terkenal dan sering sekali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Bunyinya begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan ini. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi yang bisa memberikan ketenangan hanya Tuhan Yesus, tidak ada Allah yang lain. Ya. Mari kita jawab tentang apa itu jiwa. Jiwa itu kalau kita ngambil dari bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang berupa kepribadian, keinginan, kehendak, dan sebagainya. Apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan. Nah, beberapa faktor gangguan kejiwaan ada 5 poin. Yang pertama tuh faktor genetik, diturunkan atau bawaan lahir. Yang kedua, ada riwayat keluarga yang memiliki gangguan kejiwaan, hampir sama dengan poin yang pertama. Yang ketiga, stres berat. Nah, stres berat ini bisa masalah ekonomi. Stres berat ini bisa ditinggalkan sama orang yang dicintai. Ditinggalkan anak meninggal, istri meninggal atau suami meninggal. Nah, itu stres berat. Yang keempat, mengalami kejadian traumatis. Nah, kejadian traumatis ini berupa pelecehan seksual atau kekerasan.
atau bisa terjadi kecelakaan di jalan raya, menimbulkan traumatis. Jadi tidak pernah mau lewat jalan Gatot Subroto karena pernah mengalami kecelakaan di sana. Yang kelima, penggunaan obat-obat terlarang dan konsumsi alkohol berlebihan. Nah, ini bentuknya konsumsi. Obat-obat terlarang, narkotik, konsumsi, ini produk iblis untuk menghancurkan jiwa. Kita lanjut ya. Nah, macam-macam gangguan kejiwaan itu ada 8. Yang pertama, gangguan kecemasan atau khawatir. Jadi, gangguan ini gelisah, gampang panik, tidak mudah ditekan atau cepat tertekan. Jiwanya menekan dirinya sendiri. Susah konsentrasi, itu salah satu tandanya. Jadi kalau kita berbicara sama orang itu tidak menyimak kita, pikirannya kemana-mana. Berulang kali kejadiannya seperti itu. Nah, dia mengalami gangguan kejiwaan dalam bentuk kecemasan atau khawatir. Nah, berikutnya sulit tidur. Nah, sulit tidur ini salah satu gangguan kejiwaan. Perhatikan ayat yang kedua, gangguan kepribadian, paranoid, ketakutan berlebih, narsistik. Narsistik ini gini, kita tuh sering memuji diri kita sendiri. Dan salah satu bentuk narsistik ini adalah seorang perempuan yang suka memfoto dirinya sendiri pada saat dia kondisi tanpa busana. Lekukan tubuhnya, apa dan sebagainya. Sering dia foto untuk konsumsi dirinya sendiri. Ini gangguan kejiwaan. Kalau pria, badan-badan berotot, terus aja foto itu dan sifatnya kontinu. Dan sering sekali memamerkan di media sosial, sering sekali mendapat perhatian, kepingin mendapat perhatian dari orang lain dalam bentuk tubuhnya. Ini salah satu bentuk kejahatan kejiwaan. Nah, yang salah satu gangguan kepribadian adalah ketergantungan ke orang lain. Nah, ketergantungan ke orang lain itu dalam bentuknya ini jual cerita. Ini loh masalahku besar loh. Aduh aku begini loh. Tolong aku boh. Nah, ini banyak sekali dijumpai. Jadi orang itu tergerak untuk dikasih uang, disumbangin, dikirimin sembako, terus-menerus kayak begitu. Jadi jual cerita belas kasihan. Nah, terkadang bisa jual cerita yang lebay, jual cerita yang sangat berlebihan begini. Saya ketemu malaikat. Nah, malaikat ini menjanjikan begini-begini. Nah, dengan ceritanya itu mengharapkan orang itu dia dibantu. Dengan sesuatu yang spektakuler tertutupi dengan sesuatu yang rohani. Ini gangguan kejiwaan, ketergantungan sama orang lain, hidup tidak mandiri. Nah, yang keempat yang ketiga gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini berupa halusinasi, mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, dan bahkan mendengar, melihat atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Nah, gangguan jiwa yang satu ini biasanya pengguna narkoba. Jadi halusinasinya dia ketemu Tuhan, halusinasinya dia ketemu malaikat, halusinasinya nanti dia ketemu apa, dapat mimpi, apa dan sebagainya. Ini salah satu bentuk gangguan kejiwaan psikotik. Yang keempat, gangguan suasana hati. Nah, gangguan suasana hati ini mood-mutan yang sifatnya ekstrim. Contohnya, hari ini kita bisa ketawa, besok langsung menangis. Jadi perubahan suasana hati ini cepat sekali. Baru selesai main kartu, kita sama teman-teman, setelah itu dia kepikiran apa, dia nangis. Nah, ini salah satu salah satu gangguan kejiwaan. Yang kelima adalah gangguan makan, obesitas. Hati-hati, ini juga ada. Nah, ini masih kontroversi ya. Orang gemuk itu apakah dibilang gangguan kejiwaan? Belum tentu. Nah, tetapi yang dimaksudkan di sini gini, kalau tiap hari nggak ngemil itu kurang. Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang harus dia keluarin uang untuk beli emilan. Kalau kita makan biasanya jam 8 pagi, jam 12 pagi, jam 6 sore, makan satu hari 3 kali. Nah, pribadi ini berbeda. Di tengah-tengah itu harus makan. Kalau dia di tengah-tengah itu sekitar jam 4, jam 5 tidak makan, dia stres. Nah, ini gangguan kejiwaan. Yang akhirnya gangguan makan. Yang keenam adalah gangguan pengendalian impuls dan kecanduan. Nah, ini sedikit berbahaya karena salah satu gangguan pengendalian impuls dan kecanduan ini kleptomania. Jadi kalau nyolong, pernah enggak teman-teman lihat di media sosial ada perempuan berjilbab,
ngambil makanan di Indomaret atau di luar, dia simpen di jilbabnya. Ini salah satu gangguan kejiwaan, kleptomania. Jadi dia nggak ada rasa bersalah. Itu kebutuhan jiwanya yang dia ambil. Bukan terkadang dia tidak punya uang, tapi kepingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ini. Dan habis itu masturbasi. Ini salah satu gangguan kejiwaan dari pengendalian impuls dan kecanduan. Dan salah satunya juga adalah berbelanja. Kalau nggak seminggu 3 kali nggak belanja, stres. Bisa beriringan, pokoknya harus belanja. Makanan sudah ada, dia harus belanja. Dan salah satu game ini yang menyebabkan kecanduan adalah game. Kita bermain game pun bisa menjadi kecanduan. Ini bisa menjadi gangguan kejiwaan tahap awal. Jika terus kecanduan, akan terjadi seperti yang di media sosial, meninggal karena main game. Ini gangguan kejiwaan. Yang ketujuh, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Yang kedelapan adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Korban pelecehan seksual, kecelakaan, sulit melupakan kenangan buruk. Kalau di firman Tuhan atau di rohani masih membawa masa lalu. Nah, yang saya lebih menekankan di sini tentang OCD. Kita langsung aja ke poin 7, yaitu tentang gangguan obsesif kompulsif atau OCD. OCD itu apa? Gangguan jiwa yang satu ini ditandai dengan adanya pikiran dan obsesi yang tidak terkendali terhadap sesuatu, sehingga mendorong penderitanya untuk melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang. Jadi sifatnya kontinu, berulang-ulang. Seperti mencuci tangan. Jadi satu hari cuci tangan bisa 20 kali. Bisa lebih. Atau mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Jika hal ini tersebut tidak dilakukan, penderita OCD akan merasa risih dan khawatir secara berlebihan. Ternyata OCD ini ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu tipe checker. Nah, tipe gangguan checker ini terobsesi untuk selalu memeriksa. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tipe checker ini akan membuat dirinya bersalah atau patut disalahkan. Contohnya, kunci rumah, kunci pintu rumah diperiksa berulang-ulang. Sebelum tidur dia cek. Habis itu dia cek lagi. Nah, ini sifatnya karena dia khawatir dan cemas. Tipenya tipe checker. Yang kedua itu ada namanya tipe washer atau cleaner. Nah, tipe gangguan OCD ini merupakan orang yang sangat takut terkontaminasi dengan kuman atau kotoran. Sayur dicuci pakai sabun. Buah dicuci pakai sabun. Rumah dipelnya sangat bersih. Kalau dipel, satu hari biasanya 1 kali. Ini bisa 1 hari 3 kali. Naruh cucian, dicuci piring apa dan sebagainya, ada sedikit kuman itu dia sudah stres. Ini salah satu gangguan washer atau cleaner. Ini juga bisa, washer atau cleaner tuh mandi berlebihan. 1 hari bisa 4-5 kali. Ini salah satu gangguan kejiwaannya. Ada berikutnya adalah tipe orderers. Tipe gangguan OCD ini hampir sama dengan orang yang perfeksionis. Pengidap OCD ini dengan tipe ini fokus mengatur segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Jika ada yang berubah atau dipindahkan oleh orang lain, pengidap tipe orderers ini merasa tertekan atau depresi. Contohnya begini. Ini saya taruh di sini. Ini bergeser tempatnya di bawah. Itu stres. Dan salah satunya begini. Kalau teman-teman pernah lihat di belakang pintu, misalnya dipasang 5 paku. 5 paku ini ada pel, ada sapu dan sebagainya. Nah, sapu pun dijejer jadi 2 atau 3. Ini sapu dalam rumah, ini sapu luar rumah, ini sapu kebun. Suatu saat posisinya ini ketukar, tidak sesuai dengan pada tempatnya. Itu stres loh dia. Nah, salah satunya itu naruh handuk. Handuk pada saat kita taruh itu ada 2 lembaran yang kanan sama kiri. Itu harus ujungnya tuh harus sama. Jadi kalau ujungnya berlebih begini, stres dia. Ini salah satu bentuk gangguan kejiwaan. Naruh sendok, naruh piring. Kalau teman-teman pernah pergi ke dapur, biasanya kan ada paku-paku di dapur. Ada yang taruh wajan di paku sini, ada taruh cutil di paku yang sini. Saat tempatnya ketuker, stres loh dia. Ini salah satu bentuknya, gangguan kejiwaan yang seperti ini. Terus yang keempat ini ada tipe obsesionals.
Nah, tipe gangguan OCD ini akan selalu merasa bersalah di setiap kejadian buruk yang menimpanya. Mereka memiliki pemikiran yang obsesif, intrusif, bahkan terkadang menakutkan, yang mengatakan dirinya membawa kemalangan. Misalnya seseorang tidak mau berada pada urutan ke-13, karena berpikir 13 itu adalah angka sial. Jika pengidap ini terus berada di urutan 13, maka dia dihantui rasa cemas. Nah, jadi ini berlaku pada anak yang punya absensi nomor 13. Nah, absensi 13 dia merasa tidak nyaman sekali karena jiwanya tertekan bahwa ini angka sial. Nah, ada terobsesi pada angka pada saat kita duduk di meja kerja tuh di meja ketiga dari depan. Stres dia. Dia mau mejanya ke-5 karena 5 tuh angka anugerah. Jadi dia merasa tidak nyaman, merasa tertekan sendiri. Dan dia sangat tidak enjoy. Nah, ini kasihan pribadi yang seperti ini. Nah, peletakan-peletakan seperti ini hampir sama dengan peletakan-peletakan tata ruang rumah. Jadi kalau kursi tertentu nggak di ruangan itu, stres dia. Ini salah satu bentuk gangguan kejiwaan. Tipe hoarders yang kelima, pengidap penyakit OCD ini merasa tidak sanggup untuk membuang barang yang terpakai seperti tiket, nonton, atau bungkus permen karena dia merasa senang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Jadi ini kayak stroke atau belanjaan atau kadang-kadang kantong kresek disimpan terus di rumah berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, nggak mau dibuang. Jadi stroke yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masih dikumpulkan. Dan ini sebenarnya ada juga orang yang di rumahnya tuh suka ngumpulin kaleng-kaleng bekas. Itu sudah bau, apek dan sebagainya, tapi dia merasa nyaman di sana, merasa tidak sepi karena kaleng-kalengnya tuh penuh dengan warna. Ada biru, ada kuning, jadi dia suasananya rame. Jadi suka ngumpulin barang-barang bekas. Nah, hati-hati juga, ini beda tipis sama teman-teman yang suka ngumpulin perangko zaman dulu. Jadi dikumpulin di koleksi perangko-perangko itu. Jadi pada saat perangko itu dipegang sama adiknya, kesobek sedikit, berantem loh. Ribut. Kenapa sentuh-sentuh barang saya? Nah, ini pada saat ketenangan jiwanya terganggu, ada pihak orang lain yang masuk yang dengan tidak sengaja perangko itu bisa sobek, dia marahnya besar sekali loh. Nah, ini salah satu bentuk gangguan kejiwaan. Tidak ada kita salah mengkoleksi apapun termasuk batu akik. Tetapi pada saat batu akik itu tergores oleh anak, atau dimain sama anak, dia jatuh sempat pecah sedikit, anaknya bisa ditempeleng, dihajar, dipukul, ditendang loh. Karena obsesinya begitu. Jadi kayak berubah sesuatu yang barang tuh kemilikan. Sesuatu nyaman kalau ada barang tuh milikan. Ini juga salah satu bentuk mengkoleksi. Nah, ini hati-hati di sini. Nah, ada beberapa kesaksian tentang orang mengalami sakit kejiwaan. Salah satunya bentuknya rohani. Ada orang yang terobsesi jadi pendeta. Apa yang dilakukan? Dia mencari pasangan yang mencari adalah seorang dokter. Entah itu spesialis bedah, entah itu spesialis dokter spesialis apapun yang bisa menopang dana. Jiwanya adalah kepingin tampil di depan, jiwanya adalah kepingin khotbah. Obsesi ini sifatnya terulang terus. Ini gangguan kejiwaan. Ini harus diwaspadai, terkesannya tertutup sesuatu yang rohani, tetapi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini. Nah, reform your soul, kita harus ada perubahan tentang jiwa kita. Kita ini sebenarnya ada di posisi yang mana? Saya ada di posisi yang mana? Perhatikan ya, apa yang iblis lakukan terhadap jiwa manusia. Yang pertama, iblislah yang menciptakan penyakit jiwa. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi fokus hanya untuk memenuhi ketuntutan kejiwaannya sendiri, tidak fokus kepada Tuhan. Jadi dari semua penyakit jiwa yang saya bacakan di atas dan tentang OCD ini, iblis selalu mengarahkan fokus kita penuhi kebutuhan jiwamu. Kleptomania lah, atau apapun lah bentuknya. Tidak fokus ke Tuhan.
Yang kedua, iblis memanfaatkan penyakit jiwa untuk mematikan potensi. Jadi potensi kita ini sebenarnya besar, tapi iblis matikan. Ada orang yang telaten, teliti, sangat telaten sekali, sangat detail sekali memperhatikan sesuatu, tapi di saat suruh pergi untuk bekerja, dia nggak mau. Dia nggak mau. Iblis matikan potensinya ini. Kalau bisa lu mager aja di rumah, ngendok aja di rumah, tidak kemana-mana, tidak bersosialisasi atau apapun. Itu hati-hati. Nah, tipikal begini, itu biasanya safety player yang berlebihan. Kita tidak salah loh safety player, tapi safety player ini berlebihan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita terlalu safety player, tidak. Berhikmat iya, cerdik seperti ular iya, tapi tetap tulus seperti merpati. Yang ketiga, iblis memanfaatkan penyakit jiwa sehingga orang itu tersebut tidak bisa melihat masa depan. Tidak punya tujuan hidup, hidupnya tuh hanya untuk mengalir aja. Ya udah hari ini makan minum selesai, besok makan minum selesai. Nggak punya tujuan ke depan, nggak punya visi, nggak punya misi ke depan. Jadi hidup tuh asal menjalankan hidup. Padahal kita dipanggil oleh Tuhan, diberkati untuk jadi berkat. Ini hati-hati. Selama hidup kita selalu vakum dan selalu fokus sama diri kita sendiri, sekalipun sifatnya rohani, harus ke gereja setiap hari misalnya. Harus datang ke CG pokoknya seminggu ke gereja harus 3 kali aja. Atau membiasakan diri untuk hidup di dalam pelayanan ke gereja. Sebenarnya untuk mengisi kebutuhan jiwanya, bukan pelayanan. Nah, ini gangguan kejiwaan. Begitu. Intinya kita harus jadi berkat. Tidak selalu ke gereja itu mengambil pelayanan itu hanya untuk pelampiasan jiwa, tetapi jiwa yang mencintai Tuhan, sebenarnya intinya di situ. Ada juga pribadi yang mengurung bakat dan talentanya, diem aja di rumah. 4 tahun, 5 tahun diem aja di rumah. Setiap hari baca firman, setiap hari mujinya menyembah Tuhan, tapi diem aja. Tidak ada aktivitas pelayanan yang diambil. Ini juga salah. Ya. Yang keempat, iblis memanfaatkan penyakit jiwamu untuk melakukan rutinitas yang sama terus-menerus. Jadi monoton hidupnya. Memanipulasi kegiatan yang seolah-olah rohani tidak berfaedah, tapi bukan sebagai pelaku firman. Diberkati untuk memberkati. Yang awal tadi saya sudah bahas yang itu. Yang kelima, iblis memanfaatkan penyakit jiwamu untuk menyakiti orang lain. Ini yang bahaya. Kleptomania. Terkadang ada orang, ini saya pernah dengar di Jakarta, ada seorang wanita karena mengalami kelainan jiwa, jadi kebutuhan biologisnya tidak tertahankan, dia panggil tukang ojek loh untuk bersetubuh dengan dia. Cantik katanya. Tapi itu terjadi. Nah, salah satu bentuk kelainan jiwa ini penyakit adalah menyakiti orang lain. Salah satunya, maaf kata ya, berhubungan seks 3 sams, 4 sams, atau 5 sams, itu penyakit jiwa. Itu kamu menjerat orang lain masuk ke dalam dosa persinahan. Jadi iblis ini memakai penyakit jiwamu untuk menyakiti orang lain, untuk membawa kamu berdosa. Nah, terkadang yang terjadi di dalam gereja tentang penyakit kejiwaan ini adalah gini. Terkadang terkesan kita baik, menegur, tetapi sifat menegur kita menjatuhkan. Merasa kita lebih di atas orang tersebut, dan merasa kita lebih dekat sama Tuhan ketimbang orang yang kita tegur. Nah, sifat menghakimi ini salah satu sifat yang kita ngalami gangguan kejiwaan. Nah, kita nih yang pemimpin rohani atau gembala atau pembawa firman, saya pun pernah terjebak dalam sisi ini. Nah, penyakit jiwa ini menular dan menjadikan orang lain kepahitan. Contoh suami istri. Istrinya terlalu penyakit jiwa. Harus diukur. Letak-letaknya di mana, piring di sini, sendok begini dan sebagainya. Saat pria sudah capek bekerja, taruh piring di tempat yang berbeda, ngamuk, cerewet. Terus ada juga nyuci baju, naruh baju kotor sama naruh baju bersih, terkadang terkumpul jadi satu, ngamuk. Bahkan ada salah satu penyebab perceraian adalah begini, wanitanya ini terlalu rapi, terlalu bersih, sampai habis cuci baju ditaruh dulu di air panas. Jadi masak air panas, dicemplungin di air panas. Sampai sebegitunya loh dia. Kayak gitu. Ini sifat yang terlalu berlebihan. Sampai dicemplung sampai ke air panas. Habis itu baru dijemur. Nah, suaminya yang tidak bisa mengikuti pola OCD ini, itu bakalan sakit hati, bakalan kepahitan.
capek untuk mengisi kebutuhan jiwa pasangannya yang mengalami OCD. Ini berat sekali. Nah, contoh dalam Alkitab, orang yang mengalami OCD, siapakah dia? Saul. Perhatikan, pada saat Daud dipuji berlaksa-laksa, saat Saul hanya beribu-ribu, rasa jealous, rasa cemburunya dia ada. Jadi setiap dia dengar kata Daud, dia tidak nyaman. Dia cemas. Kerajaanku akan diganti nanti sama yang namanya Daud. Makanya Daud dikejar-kejar dan mau dibunuh. Nah, Barak, safety player. Dia seorang laki-laki yang bergagah perkasa, disuruh pergi perang sama Deborah, tidak mau. Deborah ikut maju baru saya mau. Jadi kalah secara kejiwaan. Seperti ini. Siapa berikutnya lagi? Yudas Iskariot. Terlalu memiliki rasa bersalah yang besar dan punya obsesi yang berlebihan tentang Yesus. Pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, dipuji-puji, wih senang sekali dia. Wah luar biasa nih. Wah ini nih, gua ikut sama pembela gua nih. Luar biasa nih. Nah pada saat Yesus tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, jual Yesusnya. Jadi dia punya obsesi sendiri di dalam otaknya bahwa kalau saya ngikuti figur Yesus, saya harus duduk di tempat yang nyaman, saya harus duduk di tempat bahkan aku punya jabatan nanti. Nah ternyata tidak seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku akan diserahkan dan aku akan dibunuh. Kurang lebih bahasanya begitu, bahasa kasarnya ya. Yudas langsung kaget, ini gak sesuai ekspektasi saya nih. Sekalian aja dijual. Nah seperti itu. Berbeda dengan respon Petrus. Petrus juga mengalami OCD enggak? Iya. Ada ketakutan yang berlebih, secara manusiawi kita anggap itu wajar. Dia menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali, bahkan bahasanya adalah mengutuk. Coba kita bayangkan ya. Saya kenal dekat sama Bapak A. Bapak A ini sudah tolong saya banyak sekali. Bahkan membantu membangunkan rumah buat saya. Saat Bapak ini A ini ada masalah, saya bilang, saya nggak kenal Bapak A. Bahkan kalau saya kenal sama dia, terkutuk perkenalan saya. Petrus sampai begitu. Tapi lihat responnya Petrus, dia bertobat. Tidak mengambil jalan pintas seperti Yudas, gantung diri dan bunuh diri. Yang berikutnya siapa? Rehabeam, anak Salomo. Rehabeam mengambil keputusan pada saat dia datang kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya yang bijaksana, yang tua-tua untuk minta pendapat tentang masyarakat. Dia nggak mau. Dia ngambil keputusan untuk ngambil nasihat orang yang sebaya, di mana orang sebaya itu mengasih nasihat yang sesuai dengan kebutuhan jiwanya. Sebenarnya Rehabeam nggak usah tanya sama tua-tua, dia sudah punya keputusan. Hanya dia kepingin memastikan jiwanya mantep nggak, ada orang yang dukung saya nggak. Dan ternyata tidak didukung sama tua-tua. Bahkan dibilang sama Rehabeam, jangan kerasin rakyatmu. Nah tetapi anak yang sebaya sama dia harus 2 kali lipat lebih keras. Nah saran inilah diikutin. Dia menjaga kebutuhan jiwanya untuk sesuatu yang dia nikmati di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pecahnya kerajaan Israel jadi 2. Sama dengan jiwa kita, kalau jiwa kita sudah rusak, maka rusaklah kepribadian kita, keluarga kita, bahkan sampai bisa keturunan kita. Orang di sekeliling kita pasti akan meninggalkan kita kalau kita sakit jiwa atau mengalami gangguan kejiwaan. Contoh di dalam Alkitab, ada nggak orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh bisa mengalami gangguan jiwa? Ada loh. Ada. Hati-hati, firman Tuhan berkata, kalau kamu merasa dirimu kuat, hati-hati kalau kamu jatuh. Ini pesan juga buat hamba-hamba Tuhan. Jangan merasa kita merasa lebih rohani, merasa kita punya pelayanan banyak, merasa kita punya jemaat banyak, kita nggak bisa jatuh. Hati-hati, bisa jatuh. Contohnya siapa? Daud. Daud kepleset dari mengalami kejiwaannya karena apa? Karena dosa. Dia melihat Batseba, dia tidurin, bahkan dia memposting pikirannya bagaimana harus saya selamatkan diri saya dengan membunuh orang lain. Apa yang dikatakan? Dikatakan Alkitab bahwa Daud membunuh suami dari Batseba. Ini Daud ini pebinor, perebut bini orang. Dibunuhnya ini dengan politik.
dengan gangguan kejiwaannya. Dan pada saat Nabi Nathan menegur dengan ilustrasi, apa respon Daud? Bunuh orang itu. Tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ternyata Nathan balikin, lu orangnya lu orangnya. Menyesallah Daud di sana. Hati-hati. Mari kita bahas yuk. Apa sih yang menyebabkan gangguan jiwa? Yang pertama, secara rohani saya jawab ya. Kalau secara ilmiah tadi sudah di atas, traumatik dan sebagainya. Keturunan genetik dan sebagainya. Secara rohani, yang menyebabkan kita gangguan jiwa, poin yang pertama adalah terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya apa? Adam dan Hawa terpisah, dan apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Tahu dari mana Kain itu bisa membunuh adiknya? Tidak ada yang ngajarin untuk membunuh. Tapi secara otodidak, karena mengalami kegangguan jiwa dan merasa persembahannya tidak dilirik oleh Tuhan, dibunuh. Itu, terpisah hubungan kita dengan Tuhan, bahasa sederhananya karena dosa. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita mengalami gangguan kejiwaan? Mata dan telinga. Maksudnya gimana kok? Maksudnya gini, mata dan telinga itu jendela masuk ke jiwa. Mata dan telinga itu pusat informasi yang kita terima sampai kita cerna di otak. Input yang selalu kita masukin berupa negatif, berita kekerasan, berita hoax, salah satunya pornografi. Pornografi bisa membuat kamu gangguan kejiwaan. Anak-anak muda, saya pernah muda dan saya pernah kena pornografi. Jiwa saya terganggu, cepat lupa, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus dengan satu hal, dan tidak bisa mengambil keputusan. Hati-hati sama pornografi. Musik metal. Yang berikutnya adalah film Korea, melankolisnya terlalu berlebihan. Pernah teman-teman lihat ada anak muda nonton film Korea 3 hari? Selama 3 hari nggak mandi loh dia. Hanya makan aja, Indomie. Hanya demi bela-belain nonton film Korea yang romantis, melankolis, berlebihan. Dan pada saat mereka terapkan di dunia nyata, mendapatkan pria yang mirip kayak orang Korea dan sifatnya berbeda dengan seperti di film, stresnya luar biasa, kepahitannya luar biasa. Hati-hati. Nah, jangan masukkan ke mata dan telinga kita sesuatu yang sifatnya seperti itu. Berita hoax, hati-hati. Itu bisa mempengaruhi kalian mengambil keputusan. Pornografi, musik metal, film Korea, hati-hati. Bukan tidak boleh nonton film Korea. Bukan film Korea itu haram. Bukan. Kalian boleh nonton sebatasnya, sewajarnya. Tidak berlebihan. Sewajarnya contohnya begini. Saat kalian nonton film Korea, tiba-tiba kakak kalian atau ibu kalian, "Nak, tolong ambilin itu di kursi dong," gitu. Kalau respon kalian, "Aduh, ambil sendiri dah. Begini dah, ini masih agak asin." Nah, hati-hati ini. Kita sudah mulai terlanjur. Ini halnya kecil, halnya sepele. Tapi hati-hati, ini bisa bertanam, bisa akumulasi. Hati-hati banget. Kalau kalian bisa tinggalkan itu pada saat kalian main game atau nonton film Korea, kalian tinggal dan tolong keluargamu, jiwamu bagus. Yang berikutnya, apa sih yang menyebabkan kita mengalami gangguan jiwa? Tidak mengampuni. Ini juga menyebabkan kita mengalami gangguan jiwa. Tidak mengampuni. Menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan masa lalu, pahit, masih ingat wajahnya. Apa efeknya kita tidak mengampuni? Pernah ada suatu kejadian, ada seseorang pergi ke Gramedia. Dia bertemu dengan orang yang pernah benci dia, fitnah dia. Apa yang dilakukan? Dia tarik tangan saya keluar dari Gramedia. Saya lagi asik-asiknya loh baca di Gramedia. Ditarik keluar. Hanya karena orang itu ada di Gramedia. Ini kan konyol sebenarnya. Kita di Gramedia mau siapapun yang masuk, kita baca-baca aja. Santai-santai aja, nikmati aja. Tetapi ada kejadian seperti ini. Ini butuh proses waktu. Bukan saya lebih hebat daripada saudara, saya juga pernah mengalami. Ini proses waktu untuk kita menenangkan jiwa kita. Kita baca Roma 7 ayat 15. Kalau Roma 7 ayat 15 itu cenderung kita bicaranya tentang kedagingan. Roma 7 ayat 15. Bunyinya begini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci.
itulah yang aku perbuat. Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Nah, kita konteksnya di ayat yang 15 saja ya. Justru apa yang tidak ingin kita perbuat, itu yang kita perbuat. Pertentangan dalam jiwa. Tubuh kita mungkin udah oke, roh kita mungkin sudah oke, tapi kalau jiwa kita tidak sehat dan jiwa kita tidak diperbaharui, wah bahaya. Apalagi yang hidup di dalam dunia kerohanian. Kehidupan sehari-hari pun juga bahaya. Oke, bagaimana cara kita lepas dari gangguan kejiwaan? Yang pertama kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang pertama, menerima Kristus sebagai Mesias. Kenapa kok begitu? Karena di sini dikatakan barang siapa menerima Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kalau kalian tidak ada kuasa jadi anak Allah, Roma 7 ayat 15 tuh kita bakalan kalah terus. Nah, kuasa jadi anak Allah tuh bagaimana maksudnya? Kita punya kuasa untuk mengontrol jiwa itu. Nanti saya ada ayat selanjutnya. Nah, habis itu menerima kuasa dari Roh Kudus itu maksudnya begini. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 berkata begini. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, dilahirkan kembali, kelahiran yang baru. Nah, maksudnya bagaimana? Masuk ke dalam perut ibu lagi? Enggak. Perhatikan dari proses Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di kandungan Maria, bahasanya apa? Dikandung dalam Roh Kudus. Nah, proses Yesus sama proses kita. Roh kita itu harus dikandung di dalam Roh Kudus. Harus masuk dalam kandungannya Roh Kudus. Nah, setelah kita masuk dalam kandungan Roh Kudus, baru kita tuh bisa dilahirkan. Setelah dilahirkan, ada proses pendewasaan secara rohani. Nah, kalau poin 1, kita tidak menerima Kristus Yesus, saya jamin tidak ada kuasa kalian menaklukkan penyakit jiwanya kalian. Saya jamin 100%. Kenapa begitu? Karena Yesus itu sebagai pendamai. Poin tadi yang pertama adalah menyebabkan gangguan jiwa adalah terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu mempersatukan hubungan kembali kita sama Tuhan lewat Yesus. Dialah jalan kebenaran, dialah jalan kehidupan. Mempersatukan itu. Yang kedua, akui di hadapan Tuhan kita ini tidak berdaya. Di Alkitab, di kitab Yohanes dikatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar. Selama kamu tidak nyantol pada aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Jiwamu tidak akan pernah bisa sehat. Nah, akui di hadapan Tuhan kita tidak berdaya, itu mengarah juga pada Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pasti kalah. Matius 11 ayat 28 ayat 29 nanti bisa dibaca. Menerima kuk Tuhan. Di Matius 11 ayat 29 ya. Menerima kuk Tuhan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Maksudnya begini loh. Menerima kuk Tuhan itu terima didikan Tuhan. Jangan bosan-bosan didik sama Tuhan. Yang ketiga, berkumpullah dalam komunitas yang benar. Baca Mazmur 1, berbagilah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik. Punya komunitas yang benar, yang bisa membantu memulihkan jiwamu. Bertekun dalam baca firman Tuhan dan berdoa. Itu salah satu bentuk pengharapan. Ngaku sama Tuhan, akui sama Tuhan, kita ini punya kelemahan secara jiwa. Akui, minta tolong Tuhan. Yang keempat, mengampuni orang yang bersalah pada kita. Sabar dalam proses kesembuhan. Kita sakit jiwa, kita pernah mengalami kejiwaan, itu butuh latihan di proses. Tidak semata-mata membalikkan telapak tangan, hitungan 1 hari, penyakit jiwa kita sembuh semua. Enggak. Harus ada responsif dari kita untuk berjuang untuk itu. Ya. Nah, yang kelima, keterbukaan adalah awal pemulihan. Cari hamba Tuhan yang bisa bicara sejujur-jujurnya, jangan disembunyikan, jangan merasa kuat menyimpan sendiri bebanmu. Kita nggak merasa kuat. Ya,
Terkadang kita bisa mendapatkan hamba Tuhan, sekalipun tidak mendapatkan hamba Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan. Yang keenam, berjuang mandiri. Maksudnya bagaimana? Berjuang mandiri untuk lepas dari gangguan kejiwaannya. Jadi saya harus sadar. Saya ini harus sadar, saya punya mengalami kegangguan kejiwaan dari poin di atas yang mana. Nah, maksudnya gini loh, layaknya seorang bayi itu keluar dari perut ibunya cari jalan. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah jalan itu sudah ada. Kita berjuang untuk melewati jalan itu. Jadi kita berjuang untuk lepas dari gangguan kejiwaannya kita. Misalnya contoh kecilnya, pada saat suami kita menaruh cutil tidak sesuai pada tempatnya, jangan dimarah. Kalian datang berinisiatif terus-menerus, terus-menerus. Jadi kejadian itu bisa nggak cuma 1 kali, 2 kali, bahkan bisa berulang-ulang. Tapi kalian sabar memisahkan cutil pada tempatnya. Bahkan terkadang sometimes cutil itu berubah tidak sesuai pada tempatnya pun kalian nggak apa-apa. Kalian berhasil. Nah, pada saat kalian berhasil melakukan itu, berikan reward untuk jiwamu. Senang-senanglah. Pergilah ke mall. Makanlah yang enak. Pergilah ke mall. Santai ngopi di sana. Reward jiwamu. Kasih hadiah jiwamu. Entah mungkin pada saat kalau di Bali ada nyepi ya. Jadi pada nyepi itu kalian pergi nginep di hotel. Nah, rewardlah itu. Rewardlah keberhasilan jiwamu step by step. Yang ketujuh, bagaimana cara lepas kita dari gangguan kejiwaan? Maaf ya, yang ketujuh ini adalah belajar berbagi, belajar memberi, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Kok bisa begitu ya? Firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Saya pernah ketemu sama orang Buddha. Dia menabur kebaikan dengan apa? Donor darah. Dia siapkan semuanya tempatnya di kos-kosan loh. Setelah saya datang dan ngobrol sama dia berkata begini, hatiku kok bisa senang sekali ya. Hatiku kok bisa senang, damai, kok bisa bantu orang banyak, itu kok senang ya. Itu salah satu metode kita bisa memulihkan jiwa. Ini poin yang bisa saya bagi. Masih banyak cerita tentang orang yang mengalami gangguan kejiwaan dalam hal-hal kecil dan sepele yang sebenarnya tidak disadari. Takut untuk melangkah keluar. Terkadang ada juga orang yang bekerja gonta-ganti pekerjaan hitungan 6 bulan 3 kali 4 kali. Bahkan ada juga, maaf banget, kita punya pegawai pembantu hitungan 6 bulan 20 kali ganti. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita sebenarnya. Dan salah satu bentuk kejiwaan yang gangguan kejiwaan adalah terkadang kita terlalu ngebosi. Perintah sana, perintah sendiri. Merasa senang membuat orang di bawah kita. Salah satu gangguan kejiwaan adalah tidak bisa melihat orang ada di atas kita. Baik dari segi pemahaman, baik dari segi teologi, atau sedang tentang dari segi wawasan. Jadi kalau ada orang yang berbicara sama kalian, dan kalian merasa dan wawasan kalian bagus, orang itu malah nggak senang. Merasa kalian di atas dia. Nah, itu juga ada. Dan salah satu yang menjadi gangguan kejiwaan yang dialami para hamba Tuhan itu adalah kompetisi. Kompetitor. Terlalu mau bangun gereja besar-besar. Salah tidak. Yang menyebabkan salah sebenarnya dasar hatimu. Selama dasar hatimu benar di mata Tuhan, tidak masalah. Tapi terkadang kompetisi. Bersaing. Ingat ya, firman Tuhan itu nggak ada saingan. Kita mau saingan sama hamba Tuhan apapun itu keliru kalau punya paradigma begitu. Firman Tuhan tuh iya dan amin. Firman Tuhan itu benar. Sekalipun kita sudah bangun 100 gereja, sama membangun 3 gereja, upah kita di surga sama kok, 1 dinar. Nggak terlalu obsesi banget buka cabang di gereja di mana-mana. Enggak, tapi setia dengan pelayanan yang ada. Setia dengan pelayanan yang sudah Tuhan taruh. Sekalipun satu gereja tidak buka cabang pun juga nggak apa-apa. Nggak ada. Kita saingan gereja GPDI sama gereja GKDI sama gereja GBI apa, nggak ada begitu. Firman Tuhan itu murni.
Yang membuat kita menang di dalam sebuah kompetisi begini. Siapa yang mau jadi terbesar, jadilah yang terkecil. Buat hamba-hamba Tuhan, jadi yang terkecil. Kesabaranmu harus lebih besar. Murah hatimu bisa lebih besar. Mau diundang sama orang kaya, mau diundang sama tidak orang kaya, bahkan diundang di rumah yang gedek hanya untuk merayakan ulang tahun anaknya, kalian bisa rela untuk pergi, tidak mengambil utusan, tidak menyuruh utusan si A, si B, si, tapi kalian bisa pergi sendiri karena undangan itu buat kalian. Saya hancungin jempol. Kalian tidak pernah pandang orang, kalian tidak pernah pandang bulu. Sekalipun orang itu bukan pengusaha, tapi kalian yang diundang ya. Kalian yang diundang tapi kalian malah ngutus orang lain. Tapi kalau kalian yang diundang, kalian datang sendiri, saya kasih jempol. Seperti itu. Tidak ada kompetisi dalam gereja satu dengan gereja yang lain. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk kebaikan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kami terbatas dalam hal apapun. Kami terbatas dalam kejiwaan kami. Bahkan sakit jiwa atau gangguan jiwa mungkin kami pernah mengalami. Firman-Mu berkata, Yakobus 5 ayat 16, akuilah segala dosamu, biar kamu sembuh. Saling mengaku dosa biar kamu sembuh, karena doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Hamba berdoa pulihkan jiwa hamba terutama dahulu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Pulihkan jiwa hamba biar hamba bisa berbakti dan memberkati mereka-mereka yang jiwanya mengalami gangguan. Baik siapapun, pribadi siapapun, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong mereka. Sama seperti Tuhan Yesus tolong hamba, sama seperti Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak menolong Musa dengan membelah laut berawal menjadi dua, memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel pada saat dia terhimpit. Kami terhimpit dengan penyakit jiwa kami sendiri sebenarnya. Berikan kami jalan Tuhan. Sama seperti anak yang dikandung sudah memiliki jalan keluar, biar kami tinggal melangkah. Berikan kami keberanian untuk kami berani melangkah, untuk keluar dari penyakit jiwa ini dan tidak ternina-bobokan dengan penyakit jiwa ini. Kami punya masa depan. Rancangan Tuhan buat kami damai sejahtera. Dan tidak ada pun yang bisa diambil oleh iblis. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan Yesus. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Saat kami tidak terpisah dari kerajaan surga, saat kami tidak terpisah hubungan sama Tuhan, jiwa kami pulih di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat mereka, siapapun, pulihkan jiwa kami Tuhan. Kami akui keterbatasan kami di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, jika memang firman ini memberkati, teman-teman bisa like dan subscribe. Doakan kami juga, doakan hamba juga, karena hamba tidak kuat secara rohani atau apapun. Dengan rendah hati, dukungan doa kalian adalah terbesar buat saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Tuhan Yesus Immanuel, Dia selalu menyertai kita sampai penghujung zaman. Amin.